Tidak mau duduk, siap gerak. Kepada Pak Guru, beri salam. Kabar kelas 7E siswa 32 Nihil. Siap mengikuti pelajaran, laporan selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi setelah kemarin kita belajar mengenai bentuk aljabar. Kemarin sudah belajar mengenai bentuk aljabar. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Tadi ada yang tidak berangkat atau nil? Jadi semuanya sehat ya? Sehat, dan semoga kita juga diberi kesehatan sampai nanti pada pertemuan yang terakhir pada sore hari nanti. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita bahas bersama-sama. Ada berapa kesepakatan kelas kita? Ada berapa? Yang pertama apa? Oke, tidak boleh terlambat ya, tadi ternyata sudah masuk semua. Kemudian yang kedua apa? Bahasa yang sopan agar nanti kalian juga memberikan atau mendapatkan pelajaran yang dimengerti yang baik. Kemudian yang ketiga apa? Mengikuti pembelajaran dengan baik sebaik mungkin, sama seperti tadi ketika kalian berdoa pada awal pembelajaran pas waktu jam pertama, kalian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran ya pembelajaran agar nanti kalian mendapat ilmu yang secara maksimal. Kemudian selanjutnya barangnya sudah siap semua? Sudah siap semua? Buku tulisnya sudah siap? Kalian menganggap bahwa sudah siap untuk belajar, maka semua peralatan juga harus siap, konsentrasinya juga harus siap. Selanjutnya menggunakan handphone dengan izin. Ada yang membawa handphone pada kesempatan kali ini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau diperlukan bisa untuk mencari sumber-sumber informasi tentang pelajaran pada kesempatan kali ini. Kemudian yang terakhir apa? Berapa ada lagi? Nilai dan boleh minum dengan izin. Boleh minum ya, tapi izin. Takut nanti pada kesel. Ya, itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dari awal dan kita jaga sebaik mungkin. Sudah ada yang kita berikan tugas-tugas tambahan karena tidak sepakat. Selanjutnya, nah seperti biasa untuk meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan matematika berhitung kalian, saya seperti kemarin ya sudah seperti waktu yang kemarin kita akan menghitung perkalian. Oke, tapi tidak semuanya ya. Hanya beberapa anak, mungkin ada 10 anak yang akan saya tunjuk setiap saat. Kalau kemarin kan hampir semuanya, kalau sekarang kita tunjuk saja bagaimana peningkatan matematika kalian terhadap perkalian. Karena itu sebagai dasar kalian belajar matematika. Oke, sekarang coba bisa memilih nomor kelas 7E Ken. Nomor berapa? 5. Nomor 5. 42. Berapa? 7 kali 6 42, betul atau salah? Betul. Oke, betul ya. Selanjutnya Nain Aroma. Nomor 9. 3 kali 3 sama dengan 9, betul? Kita coba cek bersama-sama. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Nain dan
Dimas. Nomor 1. 8 kali 3. Berapa? 24. Apakah 8 kali 1 itu 24? 8 kali 3 sama dengan 24? Benar ya? Kita coba cek. Oke, tepuk tangan untuk. Kemudian 2 lagi. Aurelia. Nomor 2. 8 kali 2. 17. Apakah 8 kali 2 itu 17? Yang benar berapa? 16. Oke, tetap semangat ya. Aurelia belajar lagi untuk perkalian ya. Oke, selanjutnya terakhir. Nayara. Nomor 14. 7 kali 3. Berapa? Apakah 21? Benar? Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelas. Ini hanya sampel saja 5, tapi setiap saat akan kita laksanakan agar perkalian pembagian kalian sebagai dasar belajar matematika tetap dilaksanakan atau tetap ditingkatkan sebaik mungkin ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Setelah kita meningkatkan perkaliannya atau berhitung, oke, kita mengingat kembali. Kemarin kita belajar tentang apa? Pengertian bentuk aljabar apa? Ayo, catat. Oke, coba Mbak dibacakan yang keras. Bentuk aljabar pengertiannya apa? Huruf atau simbol pengganti sesuatu yang belum diketahui. Bentuknya biasanya huruf ya, mulai dari huruf A sampai huruf Z. Boleh menggunakan 2 huruf juga boleh. Selanjutnya, kemarin belajar tentang apa? Variabel. Mas, coba bacakan variabel yang keras apa? Adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan sesuatu yang belum diketahui. Variabel itu hurufnya yang digunakan untuk mengganti sesuatu yang belum diketahui. Selanjutnya apa lagi? Koefisien. Apa itu koefisien? Oke, terus yang terakhir? Apa itu? Kata? Oke, kalau kalian merasa sudah bisa, coba. Ini pengertiannya tadi ya. Simbolnya dipisahkan oleh penjualan, pengurangan, dan pembagian. Variabel tadi ya, simbol atau huruf ya. Kemudian, nah, coba kita mencoba mengingat kembali. Ini saya punya cerita tentang kisah ibu kelinci. Pada suatu hari, ibu kelinci memanen wortel dari sebuah ladang wortel. Ya. Hari itu ia memanen berapa? 2 karung wortel dan ekstra 5 wortel. 2 karung wortel dan 5 ekstra wortel. Maksudnya ekstra wortel itu gimana sih? 5 biji. Artinya 5 biji ini kalau dimasukkan ke dalam karung sudah tidak muat. Jadi di luar. Banyaknya wortel dalam karung adalah sama banyak. Sekarang dari kisahnya ibu kelinci ini ada informasi apa saja? Yang pertama, katakan siapa yang tahu? Yo, dari kisah ini ada informasi, kamu dapat info apa?
Dapat info apa? Apa? Oke, yang pertama informasinya adalah ibu kelinci memanen 2 karung wortel. Betul? Informasi yang kedua. Dia juga memanen ekstra 5 wortel yang tidak bisa dimasukkan ke dalam karung. Ayo informasi satu lagi. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari informasi kisah ibu kelinci ini? Oke, banyaknya wortel di dalam karung sama banyak. Kalau yang 5 ini kita masukkan ke dalam karung, muat atau tidak? Sehingga ibu kelinci hanya bisa memuat 2 buah karung plus 5 wortel. Sekarang, ada tidak sesuatu yang belum kalian ketahui pada kisah ibu kelinci ini? Apa? Apa? Ada satu informasi yang kalian tidak ketahui, yaitu apa? Banyak wortel di dalam karung. Kalian hanya tahunya ibu kelinci memanen berapa wortel? 2 karung dan 5 ekstranya kan? Sementara di dalam karung ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang aku pulang tanya sama ibu kelinci ya, dia memanen berapa biji di dalam karung. Nah, memasuki aljabar, kira-kira apa yang aljabar tadi? Variabel. Variabel apa yang kan menggantikan sesuatu yang belum diketahui? Kira-kira menggantikan apa? Apa? Ayo, 2 karung atau karung? 2 karung atau karung? Maka variabel itu menggantikan karung. Kenapa? Karena belum diketahui isinya berapa. Ya. Sementara angka 2 ini apa kira-kira? Banyaknya variabel. Koefisien. Sementara ini apa ini? Konstanta. Kenapa dinamakan konstanta? Karena tidak memiliki variabel atau sudah terlihat secara jelas. Coba kita lihat. Nah, ibu kelinci memanen 2 buah karung plus 5 wortel. Ya. Nah, variabel itu disimbolkan dengan apa? Huruf. Kalian mau huruf apa? Karung ini. X. X boleh. Apalagi? Y boleh. Apalagi? Z boleh. Coba kalau di sini apa ya kira-kira pemisalannya? Kenapa C? Ada yang tahu nggak? Kenapa C? Karena C menggantikan karung. Nah, menggantikan karung kan harusnya K. Ayo. Kalau dilihat dari hurufnya, ini menggunakan bahasa Inggris yaitu ayo. Dapat ya? Apa itu carrot? Ya, kita mendapatkan istilah baru ya. Kita belajar matematika juga mendapatkan istilah C itu apa? Karena kita sedang bicara apa tadi? Boleh seperti itu. K juga boleh Kak? Boleh menggantikan kata apa? Boleh ya. Jadi tadi sudah betul. Misalkan karung itu adalah C, maka ekspresi aljabarnya menjadi 2C ditambah 5. Nah, sekarang saya mau tanya, ada tidak yang bisa menjawab? Ayo, variabelnya apa? Angkat tangan. C. Oke, apakah betul variabelnya C? Betul. Koefisiennya? 2. Oke, betul. Sekarang konstantanya? 5. Betul, tepuk tangan untuk teman-temannya. Dari ceritanya ibu kelinci ini kita mengingat kemarin sudah kita belajar, ternyata sudah banyak yang paham tentang ekspresi aljabar jika di dalam suatu kisah. Nah, ya, ini C ya variabel. Kemudian 2 adalah apa? Koefisien. Sementara konstanta adalah konstanta. Oke, sekarang kita games dulu biar lebih semangat. Kita belum masuk materi loh ya. Ini baru mengingat yang kemarin kan? Oke, kita akan melaksanakan games dulu untuk ice breaking. Apakah gamesnya? Yaitu tebak gambar.
Nanti yang sudah tahu gambar apa bisa angkat tangan ya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, ada 5 soal untuk ice breaking kali ini. Siap? Ayo. Dia akan membuka sedikit demi sedikit. Kalau angkat tangan nanti saya stop. Ayo. Oke, stop. Apa? Apa iya kita coba lihat jawabannya Pak? Oh, ikan. Apa ya? Oke, betul. Coba soal yang kedua. Oke, stop. Mas, Tupai. apakah benar tupai? Coba cek. Oke, betul. Soal yang ketiga. Kelinci. Apakah itu kelinci? Oke, betul. Soal yang keempat. Iya, akan yang Hah? Gajah? Gajah, gajah atau kambing? Gajah. Oke. Soal yang kelima. Apa? Harimau? Harimau masih nggak? Harimau. Harimau masih nggak? Soal yang terakhir. Apakah cukup? Ternyata pengamatan atau melihatnya ke depan masih pada konsentrasi. Berarti kita akan masuk pembelajaran matematika ya. Tadi kita mengingatkan materi. Sekarang habis game kita lanjut ke ini. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini ya dengan menggunakan model pembelajaran PBL, siswa diharapkan dapat menentukan suku sejenis dan tidak sejenis serta menyederhanakan. Kemarin kan sudah belajar tentang ekspresi aljabar, ada apa saja? Ada namanya variabel. Nah, sekarang kita masuk ke yang suku sejenis dan tidak sejenis serta kita bisa menyederhanakannya. Nah, bagaimana kalian belajar suku sejenis dan tidak sejenis agar nantinya kalian bisa berupaya variabel koefisien dan konstan tersebut bisa kita mengelompokkan dengan baik dan menyederhanakannya. Nah, sekarang saya mau tanya, nih ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi intinya. Apakah kalian bisa menyebutkan jenis-jenis buah? Apa saja?
semua ya? Bisa. Tapi kalau misalkan buah ditambah kambing kira-kira bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Karena apa? Beda jenis. Yang kita bahas apa tadi? Buah-buahan. Sementara tiba-tiba muncul apa? Kalau kita satukan kira-kira apa yang terjadi? Apa? Dimakan bisa saja kan? Kalau buah sama buah kira-kira bisa makan nggak? Bisa. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah apel dan pir adalah jenis buah yang sama? Kan sama. Sama atau beda? Sama buah tapi beda jenis. Termasuk buah-buahan tidak? Apakah buah dengan jenis yang sama? Bisa atau tidak? Bisa, misalkan di sebelah kanan ada buah apel, di sebelah kiri ada buah apel. Ada berapa buah apel sekarang saya punya? Sebelah kanan ada satu pir, sebelah kiri ada satu apel. Ada berapa satu apel yang saya punya? Kenapa tidak bisa jadi dua? Karena ada lagi loh. Apa kalian tahu bahwa apel itu ada dua ternyata? Apa? Apel merah dan apel hijau. Apakah sama-sama apel? Sama. Tapi apakah itu adalah jenis yang sama? Beda. Jadi ternyata di dalam suatu suku, ya suku nanti yang akan pelajari, ada suku-suku yang sejenis, ada suku-suku yang tidak sejenis. Kalau kalian melihat misalkan begini, di depan kalian ada buah. Bagaimana kalian tahu itu jenis buah yang sama? Caranya bagaimana? Ada yang tahu caranya? Apa? Menyamakan bentuknya. Semangka sama apel ini sama Pak. Apakah sama? Tidak. Dari apanya? Ukurannya yang satu besar, yang satu kecil. Apalagi selain warna, ya kan? Ya kan? Bisa saja kan? Apakah tadi misalkan pir sama apel, apakah itu bentuknya sama? Sama deh. Apakah jenis yang sama? Ada. Ternyata ada yang apel itu biasanya kalau nggak merah ya. Kalau pir identik dengan Kuning. selain itu, ternyata ada apel yang kuning, ada pir yang kuning. Ayo, langkah terakhir jika kalian mau tahu dicobain rasanya pasti berbeda. Oke, berarti kalian harus meneliti ya mana yang sama, mana yang berbeda. Nah, sedikit tadi sudah. Sekarang pengamatan. Ya, perhatikan saya punya sebuah video mengenai suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kalian yang suka belajar menggunakan video maka dipahami mengenai suku sejenis dan suku tidak sejenis. Semoga ada suaranya. Nah. Ada yang namanya konstanta, ada yang namanya koefisien, terakhir ada yang disebut dengan istilah suku. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dan membahas tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah suku sejenis itu merupakan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Sekali lagi ya, di suku yang sejenis adalah merupakan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa variabel yang umum seringnya kita pakai adalah X, Y, dan Z. Nah, kalau kita lihat di bentuk aljabar seperti yang di layar, ada 2Z tambah 3Y kurang 6Z kurang 4X tambah 5Y tambah 2Z. Tentu dari bentuk aljabar ini kita bisa menentukan nih, mana yang suku sejenis, mana yang suku tidak sejenis. Nah, untuk membahas lebih jauh, ya kita lihat contoh yang lebih lengkap. Nah, jadi di layar sudah tertulis 7X, ada X, ada minus 2X. Nah, semuanya ini ya, 7X, X, dan juga minus 2X, semuanya memiliki ya,
semuanya adalah suku sejenis. Kenapa suku sejenis? Karena memiliki variabel yang sama. Apa variabelnya? Variabelnya adalah x. Lihat ya, x dan x. Meskipun koefisiennya tidak sama, dia koefisien itu adalah angka yang dikalikan dengan variabel. Di sini koefisiennya 7, ini 1 ya, kita tidak ada angka, kita melihat ketika artinya dia 1 angkanya. Di sini minus 2. Meskipun kira-kira angkanya berbeda, ya, tetapi jika variabelnya sama, ya x dan x, maka ini kita sebut suku sejenis. Ya, sekali lagi suku yang sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Ini pangkatnya 1 semua. 1 pangkat 1 pangkat 1. Jika tidak tertulis angka di sini di variabel ini, artinya dia pangkat 1. Oke, contoh yang lain. Kita lihat contoh yang lain. Minus 3y kuadrat dan 4y kuadrat. Sekali lagi, kedua bentuk aljabar ini kita sebut suku yang sejenis. Ya. Semuanya adalah suku yang sejenis. Ya. Suku suku yang sejenis. Kenapa? Karena memiliki variabel yang sama. Variabel yang sama. Apa variabelnya dalam variabelnya itu y. Variabelnya ada apa? Jadi meskipun koefisiennya tidak sama, ini minus 3, koefisiennya ini 4. Ya, sekali lagi ya. Suku yang sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Perhatikan pangkatnya sama-sama 2 untuk variabel y. Oke. Nah, jika ada suku yang sejenis, maka tentu ada lawannya, yaitu suku yang tidak sejenis. Ya, suku yang tidak sejenis namanya seperti apa? Seperti ini. Minus 3xy, ya, minus 3y, 12. Oke, cukup ya. Tahu kan suku sejenis ya? Tahu. Ya. Kalau untuk suku yang tidak sejenis, maka suku yang bagaimana? Variabelnya tidak sama. Kalau misalkan ini tadi saya lanjutkan, negatif 3xy dan negatif 3x itu adalah suku yang sejenis atau tidak? Tidak. Kan koefisiennya sama. Sejenis dan tidak sejenis itu tergantung apa? Variabelnya. Kalau misalkan saya tambahin misalkan negatif 3x kuadrat sama negatif 3x itu adalah suku yang sejenis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena angkanya berbeda. Variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Sehingga itu tidak sejenis. Nah, untuk lebih memahami mengenai suku yang sejenis dan suku yang tidak sejenis, ya, perhatikan variabelnya. untuk memahami suku sejenis dan suku yang tidak sejenis, maka selanjutnya kita akan diskusi kelompok seperti kelompok yang kemarin. Silakan, tempatnya masih sama, mejanya masih sama, kursinya masih sama. Saya beri waktu 5 menit untuk ke kelompok kalian masing-masing. Mejanya masih sama, kursinya masih sama.
KPD yang harus kalian selesaikan dalam tempo 15 menit. Maka bekerja sama dengan teman-teman. Langsung di situ. Silakan. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Kalau yang belum paham silakan angkat tangan, nanti akan saya pandu. Kalau tidak terlalu jelas bisa lihat depan gambarnya saya. Apakah paham maksudnya? Silakan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Waktunya 15 menit. Bisa? Ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ada 3 jalur. Kalau sudah kamu belajar ini sama belajar ini, apakah ini merupakan pada sama? Kalau sama, bisa diskusi. Tapi kalau para dosen beda, boleh cuma beda. Ini sudah ada jawabannya. Kalau sudah, tinggal dibakar kan?
Bisa mengerjakan? Bisa paham ya? Kalau yang terakhir yang ada gambar petanya itu 2 lembar. Soalnya depan, jawabannya di belakang. Sama itu, pasangnya merah. Ini kan ada soal. Untuk pertanyaan ini variabelnya sama enggak? Tapi kalau sama, kira-kira gimana? Ini loh, 2x tambah x. Kalau yang kurang kalau mau dibeli kan dulu dong nomor 1 gimana jawaban yang mana nomor 2 yang mana salah satu libur ya kenapa itu pasangan sama yang peta mbak jadi di situ nomor ada soal 1 sampai nomor 9 ya nah nomor 1 sampai nomor 9 itu di peta ada jawabannya cuma memasangkan. Contoh nomor 1 2x ditambah x berarti kan semuanya LKPD yang ketiga ya 2x ditambah x apakah itu merupakan suku yang sejenis? Kalau sejenis itu bisa dijumlah bisa ditambah bisa dikurang. Kenapa bisa dicuma? Kenapa 12 sama 5 itu ada dunia apa ini? Ini dunia apa? Tapi yang sudah dijual ya nggak apa-apa. Ada jawabannya kayak di sini.
tanya dia kenapa? Kalau ini kenapa ditambah? Ya, kenapa ini ditambah? Kenapa ini ditambah? Kenapa? Cuma satu lagi, makanya ketambah. Kenapa yang bawa dikurang? Sama jalur satu jalur tiga agak karena kamu sama 15. Karena apa? Berarti kan akibat dari variabel yang sejenis apa? Akibat dari variabel yang sejenis bisa ditambah, bisa dikurang. Hah? Pisang dengan pisang bisa ditambah? Kenapa? Bisa dikurang? Kapan ketika pisang itu dikurang? Dimakan. Kan hilang kan? Oke, Pak. Silakan lanjutkan. Oke, 5 menit lagi. Pak, dikurang 5 ini bisa. Bilang enggak. Enggak dipasangkan nomor 1, berarti di sini nomor berapa? Tulis nomor 1. Nah sebenarnya itu kan digunting-gunting terus ditempel, ya kan? Sebenarnya itu digunting terus ditempel, tapi kalau nggak digunting berarti nomor 1 di sini jawabannya yang mana? Nah berarti ditulis di situ nomor 1 yang besar di gambarnya. Ya betul. Sudah? Oke, 1 menit lagi setelah itu kita presentasi.
ada 3 kelompok yang presentasi. Seperti biasa, kita menggunakan apa? Oke, untuk aktivitas yang pertama mengenai menghitung pisang. Terus apa lagi? Mangga dan jeruk. Yang akan maju adalah siap? Siap ya? Yang maju adalah kelompok 1. Oke, saya tunjukkan ini ya. Tolong di depan. Tolong di papan tulis dulu, Mbak. Nah. Oke, silakan di papan tulis. Yang lain melihat jawaban teman-teman kalian. Oke, silakan dibacakan semua, memperhatikan. Jangan dipresentasikan. Semua memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya Nayara, saya Riva, saya Kinan, saya Kania. Ayah baru saja memetik buah jeruk, pisang, dan mangga di kebun. Lalu ayah meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan semua buah yang dipetik. Kebun ayah Andi memiliki bentuk seperti buah labirin. Ayo kita lihat. Oke, setelah kalian perhatikan, setelah kelompok 1 melalui jalur 1, 2, dan 3, kesimpulannya apa? Sebelah kiri. Setelah jalur 1 apa yang kalian dapatkan? Ada 5 buah pisang, 4 buah mangga, 2 buah jeruk. Oke, jalur 2, silakan lanjutkan. 3 buah pisang, 4 buah mangga, 4 buah jeruk. Terus 3 buah pisang, 5 buah mangga, 2 buah jeruk. Nah, setelah melalui 3 jalur ini, kelompok 1 mendapatkan total pisang, mangga, dan jeruk. Silakan. Totalnya adalah
Total pisang 11, mangga 13, jeruk 8. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Jika Ayah dan Andi ingin mengetahui jumlah selisih jumlah buah jalur 1 dan 3, mari kita bantu mereka. Jalur 1 dan 3 sama dengan jalur 1 adalah 5 ditambah 5x ditambah 4y ditambah 2z ditambah 3x min 5y min 2z. Jalur 1 adalah 5x ditambah 4y ditambah 2z. Jalur 3 adalah 3x dikurang 5y dikurang 2z sama dengan 2x negatif 1y dan 0. Oke, semua perhatikan. Saya mau tanya, kita semua mau tanya angka 2 di sini didapat dari mana? 2x ini. 5 Dari dikurang 3. 5 dikurang 3. 5x dikurangi 3x. 3x. Yang jawab kelompok 1. Ini angka negatif 1 itu dapat dari mana? 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 4 dikurangi. Nah, kemudian 0 ini dapat dari mana? 2z dikurang 2z. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, ada tidak yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Oke, pertanyaan dari Pak Dwi. Perhatikan, ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira kalau jenis buahnya sama atau variabelnya sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan atau tidak? Bisa. Kalau jenis variabel atau buahnya beda bisa dikurangkan, bisa ditambahkan atau tidak? Tidak. Maka bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan suatu bentuk aljabar harus dilihat apanya? Variabel. Variabelnya harus siapa dulu? Disamakan. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Materi yang kedua. Siap? Kelompok 3, silakan maju ke depan kelompok 3. Yang semangat dong, yang semangat dong. Yang di belakang yang Kelompok 3, tolong diisi dulu. Ayo Mbak, Mas, dikasih jalan Mas. Siapa dulu? Dan dibuka silakan. Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Naik, saya Natasha, saya Rafa, saya Arya, saya yang akan mempresentasikan tentang jawaban jegi dan dua KPJ kelompok. Sambil membaca sambil menulis. Dibaca. Kamu nulis Mbak? Ibu memasak 12 tahu goreng, 16 potong tempe goreng, dan 20 telur dadar di pagi hari untuk dijual. Namun ibu telah memasak lagi lauk sebanyak 6 tahu goreng dan 5 potong tempe goreng. Setelah pukul 14.00, dia mencatat lauk pauk yang habis terjual adalah 7 tahu goreng, 10 potong tempe goreng, dan 14 telur dadar. Berapakah sisa masing-masing lauk pauk yang masih tersisa?
Dapatkah kamu membantu Tia menyelesaikan masalah tersebut? Gunakan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayo, Mbak. Oke, yang lain sambil menyamakan jawaban. Oke, sudah. Silakan dilihat apakah jawabannya ada yang sama atau ada yang berbeda. Sama? Sama? Kalau sama silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ke kelompok 3. Dan yang terakhir, soal terakhir. Soal terakhir dikerjakan. Silakan. Semuanya memperhatikan. Yang dibuka dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menyatakan hubungan antar konsep matematika, menentukan suku-suku sejenis dan mengoperasikannya. Teman-teman, dapatkah kalian membantu Budi menyusun pada bawah ini dengan menyelesaikan soal-soal di dalam kolom serta memperhatikan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan aljabar agar dapat menyusun gambar paling dengan tepat. Yang pertama, 2x ditambah x sama dengan 3x. Yang kedua, 5x ditambah 2 negatif 3x ditambah 4 sama dengan 2x ditambah 6. 2x ditambah 6. Yang ketiga, 3x ditambah 2y ditambah 3x sama dengan 2y. Dikurang. Yang keempat, 2x ditambah 3y ditambah 4x negatif 5y sama dengan 6x negatif 2y. Yang kelima, 2a ditambah 5b negatif 3a ditambah c ditambah g 9 sama dengan negatif a ditambah 5b ditambah c ditambah 9. Yang keenam, 3a ditambah 5b negatif 4b ditambah 2a sama dengan 5a ditambah b. Yang ketujuh, 22x ditambah 12y ditambah 6x negatif 9y sama dengan 28x ditambah 3y. Yang kedelapan, 7a ditambah 4b ditambah 8a negatif 6b sama dengan 15a negatif 2b.
negatif 2B. Yang kesembilan, 10P ditambah 11 negatif 2P negatif 5 sama dengan 8P ditambah 16. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi atau kegiatan diskusi telah selesai ya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada suku yang sejenis akan mengakibatkan apa? Bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Suku yang sejenis itu tadi syaratnya apa? Punya apa? Variabelnya sama, pangkatnya sama. Oke, sebelum kalian kembali ke kelompok kalian meja kalian masing-masing, perhatikan. Tadi banyak yang masih bingung Pak, ini bagaimana cara menyelesaikannya. Perhatikan dari nomor 1. 2x ditambah x itu apakah variabelnya sama? Karena sama, Mas. Karena sama sehingga apa yang terjadi bisa diapakan? Ini angka berapa? 2. Ini angka berapa? 1. Ada angkanya tapi nggak kelihatan. Maka 2 ditambah 1 berapa? 3. X-nya jangan bertambah. Jangan pakai kuadrat karena hanya koefisien yang ditambah. Ya. Variabelnya tetap. Oke, nomor 2. 5x dikurang 3x kan? 5x dikurang 3x berapa? 2x kan? Sementara 2 sama 4 itu memiliki jenis yang sama karena sama-sama nggak punya variabel. Jadinya 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Yang ini mana yang bisa ditambahkan? Apa? 3x dengan apa? 3x kan? 3x dikurang 3x 0 habis, maka tinggal apa? 2y. Kenapa 2y tidak dikurangi lagi? Karena nggak ada yang sejenis kan? Oke, lanjut nomor 4. Mana yang bisa ditambahkan? 2x 4x berapa? 6x kan? Terus 3y diapakan ini? Dikurang 5y sama dengan negatif 2y. Dan yang lain juga samanya menggunakan kurung. Yang menggunakan kurung perhatikan. Apakah ini jenisnya sama? Tidak. Kalau tidak maka dimasukkan ke yang sama. 10p sama dengan yang mana? 10p ditambah 11 dikurang 2p dikurang 5. Ini sama ini kan? Ini sama ini kan? Tapi karena ada negatif maka 10p dikurang 2p plus 11 karena negatif sama negatif ketemunya apa? Positif. Jadi berapa? 8p ditambah 6 dan seterusnya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sekarang dikerjakan di buku masing-masing. Saya beri waktu sedikit sekali. Oke, sebelum saya berikan soal, jawab pertanyaan ini untuk refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Apa? Suku apa? Suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Bagaimana? Bisa? Bapak? Bisa ya? Sedikit demi sedikit akan bisa, besok akan bisa. Ayo, kira-kira emosi apa yang kalian dapatkan pada setelah pelajaran? Emotion. Apa? Ada yang senang, ada yang capek, ada yang
Oke, sekarang persiapkan buku kalian dan kerjakan soal ini untuk tes formatif. Silakan ditulis kemudian dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Terlihat dengan jelas dari belakang soalnya. Tentukan suku yang sejenis dari ekspresi ajaran di bawah dan sederhanakan. Berarti yang sejenis sama yang sejenis nanti ditambahkan atau dikurangkan. Ada yang sudah? Oke, silakan dijawab di depan. Mas tulis. Yang pertama, melihat suku yang sejenis dulu. Oke, dikelompokkan ya, yang sejenis dengan yang sejenis. Ya, kesimpulannya hasilnya terakhir adalah A ditambah 7 ya, karena positif ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Fatan. Jadi untuk mengerjakan soal aljabar harus diapakan dulu, dikelompokkan jadi suku yang sejenis dulu, boleh. Kemudian dijumlahkan atau dikurangkan, kemudian disimpulkan. Kalau positif maka ditambah, kalau negatif maka dikurang. Oke, sudah bisa? Saya. Oke. Oke, materinya sudah selesai. Luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. KPD-nya dikumpulkan. Bener aman ini. Bener aman ini. Ya. Oke, perhatikan. Sebelum kita tutup, kita belajar mengenai apa tadi? Suku sejenis dan tidak. Suku sejenis itu syaratnya apa? Variabelnya sama dan pangkatnya juga harus sama. Ketika ada dua suku yang sejenis, maka akibatnya apa? Bisa ditambah atau dikurangkan. Oke, kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.